Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan langsung ke materi berikutnya ya. Jadi masih ada dua materi ini ya. Yang pertama ini apa? Vibrasi atau getaran ya. Getaran membran lingkaran, sama satu lagi apa? Laplace yang bulat benar ya tadi ya. Yang mungkin Laplace yang bulat nanti saya buat apa? Saya buat untuk kuliah online-nya ya. Biar saya nggak terlalu tertekan ya. Karena materinya banyak. Ya nih, jadi hari ini saya bahas tentang ini ya. Getaran oleh membran lingkaran. Berarti kalau mendengar kata lingkaran berarti artinya ini berapa dimensi itu? Lingkaran itu dimensi berapa ya? Dua ya. Berarti ini problem dua dimensi berarti ya. Soalnya ngomong lingkaran ya. Kalau ngomong silinder baru tiga dimensi kan. Ya, jadi ini sekalian sudah tahu bahwa ini adalah problem dua dimensi gitu ya. Berarti kan apa? XY berarti ya. XY. Oh, ada Z. Jadi itu bukan Z itu bukan koordinat ya, tapi fungsi ya. Ini masalah ya. Kenapa kok pakai Z ini bisa menimbulkan masalah ini? Makanya ini kata Buas itu pemilihannya juga nggak pas. Kenapa pakai Z ya? Harusnya pakai apa? Karena ini problem, ya harusnya pakai fungsi yang lain lah, F gitu ya harusnya ya. Ini loh, yang saya persoalkan ini loh, kok pakai Z sebagai fungsi. Ini kalau kalian nggak cermat kan dikira Z itu variabel koordinat, padahal enggak, Z itu fungsi ya. Makanya saya pertegas di awal dulu ya, bahwa ini adalah problem dua dimensi. Z di sini bukan variabel, tapi Z itu adalah fungsi. Fungsi dari apa? Ya fungsi kalau misalkan problemnya tentang vibrasi, berarti apa? Getaran berarti fungsi apa itu? Getaran berarti fungsi apa terhadap apa? Ya, posisi kan ya. Atau lebih tepatnya Pak, simpangan. Ya, kan gitu ya kan. Kalau simpangan terhadap waktu ya, kalau getaran ya. Tapi ini nggak cuma waktu, ada juga apa? X sama Y ya. Jadi Z itu menyatakan simpangan lah, gampangnya gitu ya. Z itu menyatakan simpangan. Ya benar juga sih Buas. Simpangannya arah Z ya. Benar juga. Nggak salah juga Buas itu. Saya pikir benar juga. Kan simpangannya arah Z. Simpangannya. Jadi itu loh. Jadi lingkarannya itu di XY ya. Atau misalnya di lantai lah. Jadi lingkarannya ada di lantai ya. Getarannya berarti kan ke arah atas bawah gitu ya. Ya benar juga ya. Saya benar juga Buas. Jadi Z itu simpangan. Jadi simpangan sebagai fungsi apa? Fungsi E, fungsi Y, dan fungsi waktu kan itu ya, getaran ya, atau lebih tepatnya gelombang lah. Soalnya kalau getaran kan hanya fungsi waktu. Kalau gelombang selain fungsi waktu, fungsi spasial ya. Spasial itu kan tergantung. Kalau satu dimensi berarti X gitu ya. Kalau dua dimensi berarti XY. Kayak ini kan XY ya. Kalau tiga dimensi berarti apa? XY. Spasial itu ruang ya. Ruang kan bisa satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi ya. Tergantung bahasanya. Itu. Ya. Jadi kita mulai dari persamaan ini. Ini persamaan apa ini? Gelombang, benar sekali. Kita kelihatan di tulisannya, Pak. Wave equation kan ini ya. Cuma kalian harus cermat aja. Ya, mulai lagi ya. Ini harus reaksi lagi ya. Udah besar ini ya. Rekod nggak ya? Rekod ini. Tahu dari mana? Ada merahnya dia. Iya, rekod kok ini. Ini loh dari sini loh, cek ini loh, tadi rekod. Ya, jadi ini adalah apa persamaan gelombang gitu ya. Ini adalah persamaan gelombang. Nah, ini apa ini? Nah, ini saya sambil ingatkan kalian. Ini apa ini? Ya, Laplacian. Ya, pokoknya nabrak kuat itu Laplacian ya. Laplaciannya berapa dimensi? Loh, 3 dimensi. Ya kasus ini, untuk kasus ini ya. Dua. Ada lagi yang join nih teman kalian. Enggak apa-apa lah. Daripada dia nggak ikut ya. Dia join aja. Ya, jadi Laplaciannya 2 dimensi gitu ya. Nah, lalu kemudian ya seperti biasa, kita lakukan apa ini?
Iya, pemisahan variabel gitu ya. Jadi Z itu fungsi dari F dan fungsi dari T. F itu fungsi ruang, T itu fungsi waktu gitu ya. Cuma nanti kayaknya F harus kita uraikan lagi kan, soalnya F ini kan ada X ada Y ya. Nanti diseparasi lagi. Kayaknya urusan nanti kayaknya ini. Urusan nanti itu. Ini nah ya. Nah, saya tanya lagi supaya kalian selalu ingat ya. Tujuan separasi variabel itu apa? Ya, pada ini saya ulang-ulang ya. Tujuan separasi variabel itu apa? Ayo, apa? Sudah saya tanyakan berkali-kali itu. Tujuan dari separasi variabel adalah, ya silakan. Bukan, apa ya? Tujuan separasi variabel adalah menjadikan PDP menjadi kalian pakai bahasa Inggris ya, oke lah, pakai bahasa Inggris ya. Menjadikan apa? ODE menjadi PDP, partial differential PDE ya. ODE itu apa? Ordinary ya. Ordinary differential equation. Jadi ordinary berarti biasa ya. Persamaan diferensial biasa PDB ya. Ordinary differential equation menjadi PDE ya. PD partial ya. Partial differential equation. Pokoknya intinya menjadi persamaan diferensial dari persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa. Kenapa begitu? Karena yang kita punya solusi itu persamaan diferensial biasa. Jadi kita punya solusinya di persamaan diferensial biasanya, yang biasa ya. Yang parsial harus kita kita konversi dulu menjadi sejumlah ya. Sejumlah persamaan diferensial. Jadi tergantung variabelnya. Kalau tadi berapa variabel tadi itu? 3 ya. X, Y, T ya. Jadi nanti kalau kita lakukan separasi variabel, ya akan menjadi berapa? 3 persamaan diferensial biasa. Cuma di sini prosesnya itu nggak langsung ya. Jadi menjadi 2 dulu. Dalam artian apa? Dalam artian tadi kan ini ya. Artiannya tadi kan ini. Jadi artinya ini nih ya. Jadi F-nya itu fungsi dari 2 variabel. Ya. Jadi ini F sebagai fungsi ruang, T sebagai fungsi waktu. Jadi nanti menjadi 2 PDB dulu ya. Ya, ini adalah PDB untuk apa ini? Ini adalah PDB untuk apa? Untuk ruang, ini adalah PDB untuk waktu ya. Meskipun nanti ruangnya bisa kita separasi lagi gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini ya. Lalu sepertinya ini fokusnya di apa? Fokus di sini nanti lebih fokus ini ya. Ini sudah ya, sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi ini seperti yang pembahasan sebelumnya ya. Di minggu sebelum kita libur UTBK itu ya. Nah, jadi sekarang kita fokus bahas yang apa ini? Persamaan diferensial biasa dalam ruang. Ruangnya adalah ruang lingkaran, berarti apa? 2 dimensi. Ini adalah ini ya. Ini adalah persamaan apa kok persamaan apa? Laplasian ya. Ini Laplasian aja ya. Ini kan Laplasian ini ya. Ya, ini loh. Ini kan Laplasian F ini ya. Laplasian F. Saya nggak perlu cerita ya kenapa begini ya. Soalnya sudah sama seperti sebelumnya ya. Pokoknya intinya tujuan separasi itu ya. Lalu berikutnya kita fokus di ini kan ya. Jadi berikutnya kita uraikan yang ini loh. Ini kan apa? Laplasian F. Laplasian F itu ini. Kalau apa? Kalau dua apa ini? 2 dimensi. Tapi polar ya. Lebih tepatnya polar ya. Benar sekali. Benar sekali apa kata kalian. Polar. Karena lingkaran itu kan polar ya. Ya sebenarnya sih masih ada satu lagi yaitu apa? Z ya. Z-nya kan nggak kita bahas. Kenapa? Karena lingkarannya. Kalau lingkaran itu kan bagian dari silinder sebetulnya dia. Ya, jadi lingkaran kalau 3 dimensi kan jadi silinder. Z-nya nggak kita bahas kan gitu ya. Makanya jadi cuma variabel apa? R sama theta ya.
tanpa Z gitu ya. Jadi ini adalah Laplacian untuk variabel apa? R sama theta atau lingkaran gitu ya. Nah, ini diseparasi lagi. Nah, ini kan. Ya, diseparasi lagi kan. Jadi F tadi kan fungsi dari apa tadi? Lah mungkin timbul pertanyaan ya. Loh, tadi F kok X Y kok jadi R theta? Ya, tadi coba perhatikan ya. Kalian timbul pertanyaan nggak? Perlu tanya nggak? Kayaknya nggak perlu tanya ya. Tadi katanya F itu fungsi ini loh ya. Tadi katanya F itu fungsi apa? X, Y. Nah sekarang kok diganti menjadi apa? Iya ini loh. Kok diganti sama R sama theta? Itu ceritanya gimana itu? Hah? Salah penulisan. Sebetulnya sih ya sebetulnya saya ngerti maksudnya Boas ya. Jadi Boas itu awalnya itu kan mengatakan ini problem 2 dimensi gitu ya. Maksudnya ngomong gitu dia tuh. 2 dimensi berarti apa? Berarti kan di bayangan kita kan apa? X sama Y gitu ya. Nah, kemudian yang kita bahas kan lingkaran. Nah, kalau kita lingkaran kan kita nggak menggunakan koordinat X, Y. Tapi menggunakan koordinat apa? Lingkaran itu biasanya pakai gini loh. Sebentar, biar kalian nggak rancu ya. Kalau di 3 dimensi kan kita kenal koordinat apa? 3 dimensi ya. Pertama kartesian ya. Kedua bola. Atau bukan yang bilang kartesian silinder bola gitu ya. Itu kalau 3 dimensi ruang ya. Kalau tidak 2 dimensi. Kita polar X sama Y, satunya lagi apa? Tadi yang diomongkan Bali tadi awal tadi. Apa? Tadi Bali tadi ngomong apa? Polar. Koordinat polar. Koordinat polar itu koordinat lingkaran gitu. Ya. Jadi kalau koordinat kartesian kan X sama Y. Kalau koordinat polar atau kutub ya, polar kutub lingkaran berarti apa? R sama theta. Gitu kan? R itu apa sih? R itu kan jari-jari lingkarannya. Atau jatuh di tempatnya ini jarak dari pusat koordinat lah gitu ya artinya. Kalau theta itu apa? Sudut dari terhadap suku E. Tapi arahnya apa? Melawan jam ya. Kalau saat itu negatif gitu ya. Ya itu saya kira kalian sudah tahu lah gitu ya. Pokoknya itu ya. Jadi gitu maksudnya Boas itu ya. Jadi awalnya dia mau ngomong X sama Y, tapi di perjalanan dia langsung ganti ya. R sama theta ya. Karena kita bahas lingkaran gitu. Lingkaran jangan pakai koordinat kutub. Kalau persegi atau persegi panjang pakai koordinat kartesian gitu ya. Ini diseparasi lagi gitu ya. Jadi apa? Jadi sehingga nanti kalau lengkap kan jadi gini Z ya, ini loh. Dia tadi menyatakan apa simpangan tadi ya? Simpangan itu fungsi dari R, fungsi dari theta, fungsi dari T. T itu apa? Waktu gitu loh. Oke, sampai di situ ya. Terus tiba-tiba ini Boas langsung loncat ini ya. Tiba-tiba R langsung apa ini? R langsung mau jadi J gitu ya. Ini loh. R langsung muncul J gitu ya. Jadi maksudnya itu gini. Maksudnya itu setelah jadi ini Boas nganggapnya ini sudah dibahas sebelumnya gitu loh. Nanti kan intinya separasi variabel kan tujuannya tadi apa? Tujuan separasi variabel menjadikan ya PDP ya atau PDE ya menjadi ODE atau menjadi PDP ya. Nah itu nanti di sini Boas hanya ini loh. Untuk waktu ya, solusi untuk waktu itu adalah fungsi apa ini? Sin sama cos. Kenapa kok begitu? Ya itu sama getaran. Kalau sama getaran solusinya bukan sin dan cos, kan nggak mungkin kan. Getaran itu kan berulang. Fungsi berulang kan sin sama kosinus ya. Nah, itu sudah pasti itu ya. Jadi fungsinya adalah sin atau cos. Terus kemudian apa? Solusi untuk theta. Kalau theta apa solusinya nih? Theta nih. Theta solusinya apa ini? Sin dan cos juga. Ini loh. Theta solusinya juga ini kan. Sin sama cos ya. Gitu ya. Kenapa? Ya kan berulang kan. Putarannya berulang. Tapi setelah satu kali putaran kan balik lagi gitu ya. Putaran mesti berulang. Satu putaran balik lagi, satu periode ya. Pokoknya intinya gitu loh. Setiap 360 balik lagi gitu ya. Minimal ya. Ya nggak 360 ya.
Ya pokoknya theta itu fungsi dari sin sama cos. Terus yang agak lain itu apa? R. R itu apa? Solusinya. J itu apa? Bessel. Ya. Jadi kembali ke Bessel. Pokoknya gini loh intinya. Kan sudah saya sampaikan ke kalian ya. Kalau bola, solusinya apa? Lesender. Ya. Kalau silinder, pasti larinya ke Bessel. Ini kan silinder. Karena kan dari silinder ya. Ya Pak. Iya, pasti larinya ke Bessel kan. Jadi jangan heran itu ya. Kenapa kok begitu ya? Nanti dijelaskan di sini. Kayaknya internetnya nggak stabil. Gitu ya. Jadi kalau dirangkum nanti jadi gini ya. Jadi Z itu solusinya apa? Benar. Kenapa kok J? Kan kenapa kok harus J? Kan ada satu lagi. Kan harusnya dua solusi ya. Benar nggak? Harusnya kan dua solusi ya. Kok satu solusi saja? Ya. Harusnya kan dua solusi kan? Kayaknya nggak adil. Ya. Yang T dua solusi kan, ini sama cos. Yang theta dua solusi. Lah ini kok cuma satu solusi ya? Harusnya kan dua solusi ya. Apa? Selain J apa lagi tuh? N. Harusnya ada J dan N ya. Cuma N-nya nggak dipakai. Itu ada pertimbangan. Kenapa kok N nggak dipakai? Karena N itu aneh. Anehnya itu ya ini gitu ya. Jadi dibuang. Maksudnya itu memang secara matematika nggak ada masalah ya. Secara matematika nggak ada masalah. Tapi secara fisika bermasalah itu. Ngerti maksudnya? Secara matematika memang nggak ada masalah. Tapi di fisika itu tidak realistis ya. Masa di pusat atau di nol ya bernilai tak hingga kan secara fisika kan nggak mungkin masa ada simpangan tak hingga nggak mungkin ya simpangan tak hingga itu kayak apa kan tanya itu sangat berarti kan nggak mungkin banyak dibuang gitu ya secara apa maksud saya ini secara matematika tidak ada masalah tapi secara fisika tidak realistis gitu ya tidak masuk akal maksudnya itu. Makanya yang memenuhi mas atau lebih banyak jangan menggunakan istilah tidak masuk akal lah, tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi apa istilahnya syarat batas atau kondisi fisisnya, maka hanya J yang memenuhi ya. Oke, sampai di sini ya, pasti ya. Sampai nyimak ya. Iya kok saya lihat sampulnya itu iya gitu. Sudah separuh. Suasananya tidak kondusif ya. Suasana masih terngiang-ngiang liburan ya. Kemarin libur Pak, besok ini libur lagi. Jadinya tidak kondusif. Oke, sampai situ ya. Nah, terus kalau ini kan frekuensi udah tahu ya. Frekuensi kan omega dibagi 2B ya, frekuensi dari getarannya itu ya. Ya, ini loh, omega kan V itu ini frekuensi ya, nu. Nah, ini bacanya nu itu frekuensi ya. Ya, bukan V tapi bacanya nu gitu. Nu itu frekuensi omega dibagi 2B ya. Atau kalau dinyatakan dengan kecepatan kV ya. kV per A itu apa tadi? Jari-jari sepertinya ya. Nah, terus kemudian nah ini untuk berbagai nilai N. N itu apa ya? Istilahnya apa? N itu modanya ya. Moda dari ininya, dari moda itu apa sih? Moda itu kalau misalkan kan kalian tahu atau gini aja deh. Kan kalian yang paling kalian kenal apa? Gelombang ini ya. Gelombang diam ya. Ya, gelombang diam ada banyak mode. Kalau moda dasar katakanlah misalkan senar gitar lah. Ya, gelombang diam senar gitar ya. Kalau mode dasarnya kan berarti kan katakanlah ini simpul perut langsung simpul. Itu mode dasar ya. Ada lagi mode berikutnya kan ya itu apa? Ya, jadi ada dua perut ya. Jadi simpul lalu perut, ada simpul lagi lalu itu mode kedua ya.
Kayak gitu loh. Ini juga sama, cuma bentuknya nggak kayak senar, tapi bentuk lingkaran ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau senar kan satu dimensi ya. Kan ada N0 berarti kan mode dasar ya. N1 berarti mode apa? Mode 1, mode 2 gitu ya. Gambarnya kayak pokoknya intinya terkait dengan itu lah. Perut simpul gitu loh. Cuma ini bentuknya lingkaran gitu ya. Karena lingkaran maka nanti ada apa ini? Ada N dan ada M ya, karena lingkaran berarti kan dua dimensi ya. Jadi ada yang N, kalau tadi senar kan cuma satu dimensi ya. Ya. Kalau misalkan berupa persegi lah itu kan dua dimensi. Nanti ada dua mode ya. Mode untuk X dan mode untuk Y gitu loh. Maksudnya itu gitu. Nah ini jadi mulai yang pertama ya, ini untuk N0 ya. Jadi ini loh, ini untuk N0, M-nya 1 gitu ya. Kalau yang ini apa ini? N-nya 0, M-nya 2 ya. Jadi N itu modenya ya. Masuk ON. N dan M itu dua-duanya mode ya. Ya. Kemudian yang ini apa ini? N-nya 0, maaf, N-nya 0. N-nya 1, M-nya 1 ya. Ini loh. Kalau N mulai dari 0, tapi M mulai dari 1 ya. Terus kemudian kalau yang ini ya kayak tadi itu ya. N1, M-nya 2 ya, itu ya. Itu mode-modenya ya. Dan masih banyak. Ini cuma dibahas yang 4 mode awal ini ya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang mode dasar berarti kan ini yang paling bawah ya, yang mode dasar. Berarti apa? N-nya 0, M-nya 1 nanti. Ini loh, 10 nyebutnya apa? 10 ini ya. 10 berarti apa? 10 berarti apa? Berarti yang ini tuh apa ini? Ini M-nya ini loh. Kan K-nya ini loh. Ini kan. Iya. Jadi apa itu? K apa? KMN gitu ya. Gitu ya. KMN. Nanti ada di sini kok KMN. Maksud tadi. Ada di sini kok KMN. Mana? Nah, ini loh, ini loh. Ini ya. Ini loh. KMN ini ya. Ya, KMN atau ini. Jadi VMN ini ada di sini. KMN ini ya. KM sama N. Tuh. KM sama N. Nanti ini. Ya. Jadi untuk yang ini ya, untuk K1 F0 atau K10 nanti Z itu J0 ya. J0 berarti apa? Berarti fungsi Bessel 0. Ya, K10 ini R ya. Lalu cos 10 VT. Kemudian kalau yang sama juga J0 ya. Jadi yang ini semua J0 ya. Ya, terus kemudian kalau yang sini nah J1 ini ya. Jadi yang fungsi Bessel order 1. Coba kalau kalian saya tanya apa sih yang bedanya antara yang N0 sama N1? Coba kalian cermati dari fungsinya ini loh. Bedanya apa? Antara yang N-nya 0 sama N-nya 1. Coba perhatikan. Kalau L kan fungsinya cuma apa? Cuma apa? Cuma R sama R dan waktu ya. Coba lihat, perhatikan. Coba di sini. Ada tambahan theta kan ini ya? Jadi maksud saya ini kalau order apa itu? N0 theta tidak bergantung sama theta ya. Jadi hanya variabel apa? R sama T. Tapi kalau yang N-nya 1 ada tambahan apa? Fungsi theta kan itu ya. Kenapa kok begitu ya? Soalnya kan cos 0 ya. Kan kalian tahu cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 ya. Nah, gitu makanya nggak muncul itu ya. Itu ya. Jadi ini sebagai gambaran tentang fungsinya itu tadi ya. Terkait dengan mode ya. Ya udah ya ini ya. Loh. Nah, terus kemudian yang juga perlu kalian ketahui, nanti perkara rekod atau enggak urusan nanti. Oke, jadi coba sekarang kita ya apa sih?
Nah, seperti biasa ya, biasanya apa? Problemnya itu kan menentukan ini ya, menentukan konstanta-konstantanya ya. Ya, jadi kalau dalam hal ini berarti terkait dengan K tadi ya. Ya, K-nya dan juga ini apa? Ya, K-nya di sini ya. Ya, jadi nanti terkait kita menentukan dari K. Nah, mungkin yang perlu ditanyakan itu K sendiri itu apa? K itu apa ya? Itu juga yang perlu kalian ketahui ya. K itu apa? Ini loh, ada kata ya apa ya, bisa diblok nih ya. Saya mau mengatakan ini loh, bahwa ini loh ya, apa itu? Ini loh yang perlu kalian ketahui, nggak bisa ya. Ya apa cara ngebloknya? Gini. Hah? Itu Pak, ya. Yang ini ya? Oh, ya apa? Lama, Pak. Jadi K itu apa ini loh? K itu apa? K itu adalah ini loh, zero. Kemarin saya sudah jelaskan ini ya, pembuat nol ya. Pembuat nol fungsi Bessel. Jadi K itu terkait dengan pembuat nol fungsi Bessel. Dari mana kita tahu? Ya dari tabel ya. Coba nanti kalian di BOAS itu sepertinya nggak ada ya. Tapi kalian bisa cari di ini kok. Cari di tanya Google ya. Tinggal ketikannya aja pembuat nol fungsi Bessel. Ya, ya silakan. Ya, pembuat nol fungsi Bessel itu apa? Soalnya itu kan nggak seperti sinus. Kalau sinus kan gampang ya. Pembuat nolnya kan gampang. Tapi kalau fungsi Bessel itu pembuat nolnya harus bisa dilihat di tabel itu ya. Tabel pembuat nol fungsi Bessel gitu ya. Coba cari di Google itu. Sudah dapat. Berapa aja pembuat nol fungsi Bessel itu ya? Jadi dia itu pembuat nol dari fungsi Besselnya tadi ya. Ada? Enggak ada? Sudah? Enggak ada. Pembuat nol fungsi Bessel. Atau kalau enggak ada, coba ditulis dalam bahasa Inggris ya. Mungkin di Indonesia enggak ada, di Inggris ada ya. Itu ya. Coba kalian translate dulu lah. Pembuat nol fungsi Bessel dalam bahasa Inggris. Enggak ada. Enggak dapat. Ya coba nanti tak carikan nanti ya. Nanti tak carikan di ini pembuat. Soalnya kadang ya, coba itu zero of ya table tambahi table lah, table of pembuat nol ini loh, kayak ini loh, tapi bisa juga pada ya from computer or table ini loh, from computer or table the first 30 kind of is the Bessel. Pokoknya pembuat lah, the zeros lah, the zeros of zeros maker, pembuat nol of the Bessel function. Ada 2,4, 5,5. Ada, dapat. Udah ketemu udah? Ya, kalau udah ketemu dalam bentuk apa? PDF? Enggak, Pak, tabel. Tabel. Atau di screenshot atau apa gitu ya? Iya. Kalau screenshot atau kalau bisa di-download aja. Bisa. Bisa loh. Apa nih? Bisa. Mau di-share atau? Ya terserah, kalian share di WA group. Boleh. Karena diperlukan juga ya. Tabel-tabel itu ya.
Oke ya. Itu tentang apa? Vibrasi membran ya. Vibrasi membran. Jadi J0 K10. Jadi problemnya itu apa? Mencari ini ya, K10 sama apa tadi? K20 dan itu kan dari tabel tadi kan, tabel pembuat 0 tadi itu ya. Iya. Terkait dengan itu sebetulnya. Terkait dengan itu. Kalau udah ketemu ya sudah selesai kan persoalannya kan. Jadi kan sebenarnya persoalannya kan mencari ini ya, mencari apa ini? Mencari K10 di sini ya. Kalau di sini kan K20 gitu ya. Kalau di sini apa ini? K11, K21 itu kan. Makanya di sini kan pertanyaan loh, coba kalian lihat pertanyaan di sini loh. Pertanyaan di ini kan. Loh, kan kalian diminta mencari apa ini? KMN-nya kan. 3 zeros dari ini kan ya. Untuk apa? J0, J1, J2 ya. Ya itu, jadi tergantung sama nilai ini tadi pembuat 0 ya. Pembuat 0 dari fungsi Bessel tersebut. Atau barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini ya, yang apa ini? Koordinat apa ini? Koordinat apa ini? Samaan Laplace ini ya. Samaan Laplace tapi koordinat bola. Jam berapa sekarang? 18. Ya, barangkali ada pertanyaan terkait dengan apa itu istilahnya ini gelombang diam kan itu ya. Jadi yang saya bahas tadi itu kan sebenarnya gelombang stasioner. Gelombang stasioner tapi apa? Di dalam lingkaran. Ya, yang paling pelajari di fisika dasar itu kan gelombang stasioner di dalam gawai atau apa? Tali, ya tali, satu dimensi ya. Kalau ini kan gelombang diam tapi dalam bidang lingkaran. Soalnya nanti beda lagi kalau bidang bentuk ketertibannya lain lagi. Jadi bukan Bessel yang keluar nanti, tetap sin cos nanti. Sin sama cos, soalnya kan koordinat kartesian ya. Tadi satunya ya sin sama cos. Berhubung ini berupa lingkaran, jadi keluar Bessel. Jadi kalau keluar Bessel ya nanti persoalannya itu tadi mencari pembuat nolnya tadi itu ya. Terkait untuk menentukan tadi mode-modenya itu ya. Jadi perutnya, simpulnya itu. Terkait itu sebetulnya itu. Terkait dengan simpulnya tadi. Oke ya, saya tambahkan lagi ya. Nanti mungkin kalau ini cukup banyak yang bisa kita selesaikan ya nanti kan di kuliah online nanti kan tinggal kita membahas latihan-latihannya ya. Saya edukasikan aja deh. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja ya kayak apa ini persamaan Laplace dalam koordinat bola ya. Jadi ini adalah persamaan Laplace. Sebentar, masih ingat istilah persamaan Laplace ya? Persamaan Laplace itu apa? Laplace itu apa? Laplacian sama dengan 0 gitu ya. Itu namanya persamaan Laplace ya. Di dalam Laplace apa? Laplacian sama dengan 0. Itu namanya persamaan Laplace. Tinggal persoalannya kan tinggal Laplaciannya dalam bentuk apa ya? Apakah kartesian, apakah silinder, apakah bola. Nah, ini bola kan ya jelas nih kalau dalam koordinat bola itu seperti ini ya. Nah, ini adalah Laplacian dalam koordinat bola ya. Ruwet ya kayaknya ya. Gak sederhana kartesian ya. Kalau kartesian kan gampang ya. Do kuadrat gitu aja ya. Do kuadrat U per do kuadrat X. Ya, plus do kuadrat. Kan simpel. Kalau bola dan silinder ya seperti ini. Ya. Jadi seperti biasa kita lakukan apa? Apanya? Nama apa ini loh, separate itu. Separasi variabel dengan tujuan untuk menjadikan ya dia menjadi apa? Menjadi PDB 3 buah kan ya? Kan 3 variabel gitu. Ya, intinya ini kan. Nah, dimulai yang paling sederhana. Jadi yang paling sederhana itu apa?
dari belakang ya. Variabelnya apa jadi? Variabelnya jadi R, theta sama apa? Variabel dari koordinat bola itu apa? Apa variabel koordinat bola? R, theta, C. Ya, ini loh. Ini loh. R, theta, C. C itu apa? Ya, ternyata kalian juga belum begitu tahu ya. Kalau R pasti tahu ya. R itu apa ya? Jangan jari-jari lah. R itu apa? Jarak. Jarak dari pusat koordinat. R itu adalah jarak dari pusat koordinat ya. Maksudnya ya jari bola, tapi jangan ngomong jari bola lah. Kalau nanti kita akan ngomong titik ya. Jadi lebih tepatnya apa? R itu adalah jarak sebuah benda, sebuah objek ya, sebuah titik ya, dari pusat koordinat. Koordinat itu pusat bola ya. Jadi bayangkan pusatnya ada di apa? Pusat koordinat. Itu R. Kalau theta, apa theta? Hah? Derajat sumbu Z. Benar. Jadi theta itu adalah sudut dari R tadi ya terhadap apa? Sumbu Z. Itu theta. Theta adalah putaran sudut. Kalau V bagaimana? Kalau nggak gambar nggak ya. Kalian sepertinya nggak apa ya? Belum bisa membayangkan gitu ya. Nggak ada ininya. Perlu saya inikan dulu lah. Saya juga lupa ya apa caranya ya. Ini pakai ini ya. Benar ya? Udah bisa ini ya. Jadi gini loh. Ini ya. Ini ya. Ini sumbu biasanya ini sumbu X ini ya. Ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu Z kan gitu ya. Nah, misalkan ini sebuah titik ya, titik di sini. Titik P lah misalkan ya. R itu apa? Berarti R itu jarak ini ya. Ini adalah R. Ya. Kalau theta tadi jarak tadi terhadap apa? Terhadap sumbu Z ini. Ini itu adalah theta ya. Gitu ya. Itu theta. Jadi terhadap sumbu Z. Kalau V ini harus saya proyeksikan dulu ini. Ini saya proyeksikan ke apa? Ke lantainya. Lantainya itu X-nya ini ya. Saya proyeksikan ini. Ini proyeksinya ini. Ini proyeksinya ya. Sebut aja proyeksinya itu apa? P aksen lah gitu ya. Proyeksinya ke lantai. Lalu saya buat ini nanti. Saya buat ini kan. Tuh ya apa ya? Pas ya. Terus anggap aja pas ya. Gitu ya. Ya, lalu yang dimaksud dengan apa tadi V itu garis proyeksinya ya, garis proyeksinya dulu. Ini kan garisnya ya, garis proyeksinya itu ini adalah yang disebut dengan nama apa tadi? V itu terhadap sumbu X. Ya, melawan apa ini? Kok melawan? Ya, melawan jam itu. Ya. Itu yang perlu kalian pahami dulu ya. Ya, jadi R, theta, lalu berikutnya V. Oke ya, lalu saya hapus ya. Oke ya, kembali ke persoalan tadi ya. Yaitu, jadi untuk menyelesaikan ini kita mulai yang paling gampang. Yang paling gampang itu apa? Dari belakang. Jadi jangan dari R dulu, tapi dari apa? Dari V. Kan tadi R theta V. Kenapa? Karena paling gampang. Jadi mulai dari ini dulu, ini loh. Ini dulu ya. Yang ini loh. Apa sih? Ya, benar ya. Yang ini loh.
mulai dari sini tadi ya. Itu ini nanti ya. Jadi apa? Seper ini ya, seper omega kan tetanya nanti ya jadi. Jadi ada maksudnya dibuat, cuma memang nggak sederhana kayak koordinat kartesian ya. Makanya saya harus hati-hati menjelaskannya ya. Jadi nanti ini sama dengan apa? Min m kuadrat. Kenapa kok min ada maksudnya itu ya? Kenapa kok min m kuadrat? Ada maksudnya. Soalnya kalau plus nanti nggak masuk akal itu ya. Jadi yang masuk akal itu m. Kenapa? Kalau min kan ada hasilnya apa? Sin sama cos. Kalau plus tadi artinya bukan sin sama cos tapi apa? Sin hiperbolik, cos hiperbolik. Kan nggak masuk akal. Masa periodik pakai hiperbolik kan itu ya? Kan putaran namanya periodik, namanya putaran kan pasti periodik ya. Itu kan muter tadi kan. Jadi apa? Tadi kan x sama y kan muter sini ya. Ya harus periodik, jadi harus apa? Harus sin sama cos, nggak mungkin hiperbolik kan itu ya. Makanya harus minus ya. Jadi ada pertimbangan fisikanya ini. Ya, jadi saya ulangi lagi. Solusi untuk V tadi apa V tadi? Saya ulangi lagi. V tadi apa tadi? Sudut proyeksi tadi ya. Sudut proyeksi terhadap sumbu X. Sudut garis proyeksi tadi ya. Sudut garis proyeksi terhadap sumbu X. Itu V. Solusinya pasti apa? Periodik ya apa? Sin sama cos. Udah. Itu ya. Itu sudah bisa kalian pahami ya. Terus berikutnya baru masuk yang theta. Nah, loh, nggak bisa. Ada yang nggak beres? Udah beres ya. Nah, terus berikutnya adalah ini kan. Nah, ini kan sudah saya ganti dengan m kuadrat tadi loh, ini loh. Kan ini kan m kuadrat ya, ini loh. Ini loh, saya ganti tadi. Ini kan seperti ini kan ya. Ini kan m kuadrat ya ini. Digantikan di sini ya, jadi minus ini ya. Pokoknya ini loh, pokoknya prinsipnya ini loh. Ini aduh ya apa ya? Oh, harus di ini dulu ya. Harus di ini dulu ya. Ya. Ini ya. Pokoknya ini loh. Ini ya, ini sama ini ya. Ya. Apa? Saya ganti dengan apa? Min. Ini kan ya? Ya, jadi nanti apa? Min m kuadrat per ini kan ya? Bener nggak ini? Harus dimatikan dulu ya. Ya, apa cara matikannya gini ya? Ya, Pak, nggak bisa. Diapakan? Diklik lagi. Ini ya diklik. Oh, gitu ya. Oh, ikut ya, tapi kan nggak ikut. Ikut ke sana ya. Terus, nah ini kan, jadi ini kan nanti ya. Sampai di sini paham kan ya? Ya, terus berikutnya, ini. Nanti jadi ini ya. Jadi untuk yang pertama yang R begini ya, untuk yang theta itu gini ya nanti ya. Jadi ini jadi K nanti ya. Nah, nanti kita coba cari solusinya yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Nah, solusinya apa ini? Solusi untuk ini, untuk apa? Untuk theta tadi loh. Untuk theta ini kan theta ya. Solusinya ini kan nanti jadi ini. Ya, jadi Legendre. Jadi solusi untuk theta adalah Legendre. Untuk R nanti jadi ini nanti. R sama dengan apa itu? R pangkat L sama R pangkat minus L minus 1. Jadi fungsi apa ini? Fungsi polinom ya. Ini fungsi polinom kan ya. Ini fungsi polinom. Jadi ini loh. Coba saya ulangi lagi ya. Solusi untuk persamaan Laplace silinder ya. Gitu kan. Untuk solusi untuk variabel B apa? Solusi variabel B adalah apa kan? Kan nanti R theta V ya. V-nya apa? Fungsi sin cos tadi loh. Ya, fungsi apa? Fungsi sin dan cos. Tetanya Legendre. Ini kan? R-nya polinom ini kan? Ya, dari situ dulu lah. Saya buat gampang-gampangan aja deh. Itu yang perlu lah nanti dirangkum kan ini rangkumannya ya. Jadi U menyatakan apa tadi U itu? U itu menyatakan apa? Panas suhu kan ya.
Yang nggak harus suhu, pokoknya Laplaciannya ya, kunci U-nya tadi. Dalam hal ini suhu ya. Tadi kan, nanti problemnya apa sih? Steady state ya. Temperatur, Pak. Temperatur tadi kan suhu ya, benar. Apa jadi? Kalau nggak salah sih, steady state temperatur tadi ya. Nah ini kan, tadi dia menyatakan suhu ya. Jadi U itu menyatakan suhu atau temperatur. Ya tergantung bisa temperatur. Kalau medan listrik ya, kalau di problem elektromagnetik bisa medan listrik atau potensial listrik ya, atau potensial magnet ya. Potensial listrik biasanya ya. Bentar, sampai mana tadi? Nah ini kan ya. Kok tambah kecil-kecil itu ya? Ya apa cara membesarkannya? Sudah ya? Oke. Ini kesimpulannya ini ya. Jadi U ya merupakan R polinomial ya. Kemudian tetanya itu apa? Lesender. Terus ini apa? Sin sama cos. Cuma ini ada yang kurang. Loh kok cuma R pangkat L? Yang satunya lagi mana? Kan ada 2 tadi ya. Apa tadi? Iya kan minus. Jadi ada maksudnya nih. Yang satu itu pangkatnya positif, yang satu pangkatnya ya ini kan pangkat positif, yang ini pangkat negatif gitu ya. Ada maksudnya itu. Tapi di sini kok yang negatif dibuang ya? Itu Pak. Ada alasannya ya. Sebentar. Alasannya apa ini? Nah, itu Pak. Apa? Iya. Oh ya nih. Jadi ya jadi gini loh. Sebetulnya gini loh. Sebetulnya kalau R pangkat L ya itu digunakan ini loh, kan ada interior ini ya. Jadi ini apa? Dia ngomongnya interior ya. Interior berarti apa? Di dalam ya. Jadi maksudnya gini, kalau saya mau to the point itu gini loh. Kalau di dalam silinder ya, itu nanti kita gunakan apa? R yang positif di dalam silinder ya. Kalau di luar silinder nanti kita gunakan apa? R yang negatif. Penjelasannya gini. Kalau kalian saya tanya ya, di dalam silinder itu ada nggak R sama dengan 0? Di dalam silinder. Kok silinder? Di dalam bola itu ada titik R sama dengan 0 ada? Ada nggak? Ada nggak? Pusat bola kan ya? Pusat bola pasti R sama dengan 0 gitu ya. Oke ya gitu ya. Jadi kalau saya gunakan R pangkat L, berarti kan 0 pangkat kan boleh ya? Bisa. Ya, bisa kan? Tapi kan jadi masalah kalau pangkatnya negatif. Ngerti maksud saya? Kan kalau R pangkat negatif misalnya gini ya. Kan masa 0 pangkat negatif. Kalian tahu 0 misalnya ini. Aduh, nggak bisa ya. Jadi bentar ya. Jadi saya kasih penjelasan ini dulu. Kan ini kan jadi masalah misalnya ini. 0 pangkat min 1 kan masalah ini. Tahu kenapa masalahnya ini? Sepernol kan kalian tahu berapa sepernol itu? Kan ini. Lah ini kan jadi masalah ini loh. Ini penimbul masalah ini ya. Ya, tahu ya. Jadi kenapa kok di interior kan dia di interior ini dibuang ini. Kan ini menimbulkan masalah ini ya. Jadi di interior dia harus dibuang. Karena nanti menghasilkan misalkan salah satu kan enggak kan sama aja ya misalkan 2 gitu. Tapi kalau di luar ya, kalau di luar kan nggak masalah. Kenapa? Kan di luar kan nggak ada R sama dengan 0. Iya. Di luar bola maksudnya ya. Di luar bola kan nggak ada pusat bola gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi Pak Tusadi, saya mau mengatakan ini loh. Saya tutup poin aja ya, nggak perlu bertele-tele ya. Jadi ini ya. Ini untuk apa? Di dalam bola ya. Ini untuk di dalam bola. Kalau yang ini diaplikasikan untuk apa? Di luar bola. Kenapa kok di luar bola harus menggunakan ini? Iya, soalnya di luar bola berarti kan ada tahingga. Tahingga kan di luar bola. Kalau tahingga saya masukkan ke sini, kan jadi tahingga gitu ya. Jadi kalau tahingga masukkan sini kan jadi 0. Ngerti maksud saya? Jadi loh, sebagai contoh ya, misalkan ini lah. Tahingga pangkat min 1. Kan 0 gitu ya. Kan kalian sudah tahu jawabannya. Pasti gini kan, pasti apa? Tahingga lah, kan nggak masalah ya. Pokoknya gini loh, pokoknya di divisikan ya, ada besaran namanya tahingga gitu ya. Kalau 0 ada kan ya, masa semua tahingga kan gitu ya. Kan bakal besaran.
Makanya sumbu neraka itu. Ya. Jadi gitu ya. Ini satu the point aja daripada saya ngikuti. Pokoknya apa itu di dalam bola gunakan yang R pangkat positif gitu ya. Di luar bola gunakan apa? R yang pangkat negatif gitu aja. Terus nggak perlu bertele-tele. Oke, sudah saya hapus ya. Nih. Oke. Terus, loh, ada lagi ya? Kurang apa? Oh iya. Terus apa lagi? Ya, jadi kayaknya makanya tadi saya heran loh, kok tiba-tiba hilang? Oh ternyata di awal ada pengantar kita hanya apa? Interest tadi ya, fokus membahas yang di dalam bola ya benar kalau bahas bola gini kan ya. Tapi kalau di dalam bola jangan pakai yang ini. Kalau di luar bola, iya pakai R apa? Min L min 1, jangan lupa ada min satunya ya. Itu. Nah itu ya. Terus apa ini berikutnya? Nah, kemudian berikutnya Boas bukan fokus ya, membahas hal yang sederhana, yaitu apa? Ini dikasih apa namanya? Kayak stabilo ya sama Pak Suminar ini. Yaitu apa? Untuk temperatur yang tidak bergantung sama V. Istilahnya itu apa? Istilahnya itu yang problem zonal harmonik. Maksudnya itu problem yang hanya bergantung sama dua variabel saja, yaitu apa? R sama theta. Jadi berikutnya Boas mencoba menyederhanakan problem ya. Jadi nggak usah tiga variabel lah. Yang sederhana dulu apa itu? R sama theta gitu aja ya. Jadi ini istilahnya itu problem apa itu namanya? Atau kalau di medan elektromagnetik menyebutnya dengan problem zonal harmonik. Maksudnya itu tidak bergantung sama variabel V ya. Hanya bergantung sama variabel R sama theta. Sepertinya gitu. Sehingga nanti kalau seperti itu, maka nanti saya bisa buang yang ini dibuang ya. Jadi tinggal apa ini? R pangkat L sama PLM. Itu kalau di dalam bola. Ini jadinya ini kan. R pangkat. Temu ada C itu konstantanya. Ya nanti harus kita cari. Carinya menggunakan apa? Deret Lesender. Soalnya bola. Kalau yang kemarin kan deret Fourier. Deret Fourier kalnya kartesian ya. Kalau kartesian deret Fourier, kalau silinder pakai deret Bessel. Kalau ini bola kan ya, pakai deret Lesender. Dan sebetulnya Boas sudah benar ini ya, menggunakan hanya membatasi untuk problem yang independen atau tidak bergantung sama variabel V ya. Soalnya nanti kalau bergantung variabel V, nanti kalian akan ketemu yang namanya apa? Persamaan apa tuh? Apa namanya? Ya, polinom Lesender terasosiasi. Nah, itu. Terasosiasi pada V gitu ya. Kalau ini kan yang standar ini ya, yang tidak terasosiasi gitu ya. Gitu ya. Tapi enggak apa-apa nanti kita bahas pelan-pelan aja lah. Kenapa saya ngomong gini? Soalnya nanti di mata kuliah lanjut muncul lagi nanti ya. Terutama di mata kuliah yang saya biasa mengajar ya, coba medan elektromagnetik ya. Baik medan elektromagnetik 1 maupun medan elektromagnetik 2. Nggak cuma di medan elektromagnetik, di semuanya ya. Mungkin di termodinamika ya, di mekanika ya. Tergantung koordinatnya kok. Ya, jadi nanti persoalan kita adalah mencari apa tadi? Mencari CL ini ya, menggunakan apa nih? Deret Lesender. Intinya gitu sih. Ini kan. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini contohnya temperatur jika apa? R sama dengan A. Sebentar, problemnya apa ini? Sebentar. Nggak digambarkan ya. Harus tahu problemnya dulu ya. Problemnya ya apa ini? Kok nggak langsung ada soal tapi nggak ada gambarnya ya?
tahu naik aja Mas. Iya, kayaknya sih bentar. Kayaknya di atas. Iya, ada di atas mungkin ya. Bentar, tak lihat dulu. Biar kita enak membahasnya ya. Kalau nggak ada problemnya, ada solusinya kan nggak ada ini. Oke, nggak apa. Saya ini nggak bisa ikut ya. Bisa ikut ya. Permanen kayaknya ya. Bisa dihapus juga. Ya apa caranya? Dihapus pakai ini aja ya. Biasanya kan nggak ke bawah ya, tapi ke bawah. Ya. Kalau nanti kalau juga bisa disimpan. Apanya? Di pindah file Ini. Enggak, maksudnya nanti kan biasanya kalau di itu muncul simpan atau enggak. Shift S gitu ya. Iya. Tapi enggak usah di. Nggak usah. Oh, nggak usah di save S, nggak usah di save ya. Iya. Iya, bisa juga seperti itu ya. Biar nggak berubah gitu ya. Iya. Oke lah, kalau misalkan di situ nggak disebutkan, coba saya ini aja deh, coba saya terkalah ya. Coba menerka kira-kira problemnya seperti apa ya. Jadi ya, tadi kan kalian sudah jelas bahwa ini adalah problem apa yang hanya bergantung sama variabel R sama theta saja gitu ya. Ya sebenarnya. Nah kemudian di sini dikatakan apa? Suhu ya. Suhu pada permukaan, ini kan berarti kan permukaan ini ya. Suhu pada permukaan bola, ya, misalkan, nah ini, oh ya, oke, saya bisa memahami kok apa nanti. Suhunya kayak gini nih, meskipun nggak masuk akal ya, tapi nggak apa-apa lah, ikuti aja. Jadi ini maksudnya ini. Jadi permukaan bola, ini kan R-nya sama dengan A, berarti kan permukaan bola ya. Permukaan bola suhunya kayak gini nih. Ngerti maksudnya ini? Jadi gini. Jadi separuh maaf ini apa? separuh 100. Ya, iya gitu. Jadi ya meskipun agak nggak masuk akal. Separuhnya itu suhunya 0. Jadi separuhnya lagi suhunya 100. Jadi gini ya. Kan ini theta ya. Theta berarti kan berarti. Jadi gambarannya gini lah. Kalau saya gambarkan itu gini lah. Coba ya saya gambarkan aja deh. Loh? Ya, yes. Ini ya. Jadi kalau saya gambarkan inilah kira-kira gambarannya ya. Nah, inilah. Bola ini ya, kan bola ini ya. Bola ya. Nah, separuhnya, tadi kan mulai dari berapa? 0 sampai 90 ya. 0 sampai berarti kan mulai dari sini sampai sini kan. Ya jadi ini semua, ini semua. Ini sampai sini loh ya. Oh, iya. Yang ini loh. Ini suhunya berapa? 100. 100 apa? Kelvin ya. Kelvin. Yes, terserah lah, pokoknya 100 ya. Yes, Kelvin lah. 100 Kelvin gitu ya. Sementara yang bagian bawah, mulai dari berapa nih? 90 sampai apa ya? 90 sampai 100 berarti kan sini ya. Yang ini ya. Jadi yang ini suhunya berapa? 0. Jadi gambarannya ya. Jadi permukaan yang atas bersuhu 100, permukaan yang bawah bersuhu 0. Kira-kira seperti ini gambarannya ya. Itu di permukaan saja loh ya. Di dalamnya ditanyakan. Jadi ngerti maksud saya? Jadi yang diketahui apa? Suhu di permukaan bola, ditanyakan suhu di dalamnya. Itu dulu yang perlu kalian pahami dulu ya. Jadi yang diketahui di soal apa? Suhu di permukaan bola, ditanyakan suhu di dalamnya. Mungkin kalian tanya, kenapa nggak 100 semua ya? Kok harus yang kalau 100 semua ya nanti buyar ya. Maksudnya itu soalnya jadi nggak menarik. Ya oke lah terserah puas lah itu. Permisalan aja. Kan nggak harus masuk akal ya. Namanya soal ya. Meskipun nggak masuk akal nggak apa-apa. Maksudnya nggak realistis nggak apa-apa ya. Ya yang jelas apa suhu seperti ini ya 100. Oke saya hapus ya. Paling nggak kalian udah tahu lah. Oke gitu ya. Sehingga nanti jadi ini kan, jadi artinya kalau ini loh, kalau 0,9 kan ini dalam cos ya, jadi harus kita ubah dulu ke cos. Jadi kalau nilai tetanya dari 0 sampai 90 berarti tes cosnya gimana? Ya 0 sampai 1 ini benar ya. Ini dari berapa? 90 sampai 180 berarti 1 sampai 0. Itu juga yang perlu kalian cermati juga. Soalnya menggunakan cos theta bukan theta ini. Ya. Itu juga harus hati-hati kalian. Jadi PL itu bukan fungsi theta tapi apa? Fungsi cos theta. Lalu
lakukan penggantian X itu sama dengan apa? Ya ini permisalan ya. Jadi X itu kan cos theta. Biasanya kan gitu ya. X itu cos theta, Y sin theta kan itu biasanya gitu ya. Oke lah, X itu cos theta ya. Jadi nanti jadi ini nanti CL AL PLX. X-nya itu apa? Cos theta. Gitu ya. Ya. Itu lalu apa? Sama dengan. Nah ini saya perlu jelaskan ini kok bisa gini, ini maksudnya apa ini nih? Kok tiba-tiba jadi gini dulu? Perlu saya jelaskan ini ya. Kok jadi 100 Fx itu maksudnya apa itu? Ya, rata itu ngikuti ini sebetulnya itu ya. Jadi tadi kan dikatakan apa? 100 dan 0 ya, sehingga nanti bisa dinyatakan dengan apa? 100 Fx di mana F itu nanti jadi kayak gini nih. Oh. Ngerti Mas ya? Maksudnya ngerti gagasannya Boas ya? Boas punya ide gitu. Jadi tujuannya itu Boas untuk ya apa ini ya. Tuh ya apa sih? Oh iya. Jadi Boas mau mengubah ini loh, Fx jadi apa? 0 dan 1. Jadi gantiin ini loh ya. Gantiin ini. Jadi jangan lupa ini kan apa nih? Cuma ini dibalik ya. Tadi kan ini 01 dibalik seperti enggak ya? Oh kayaknya dibalik ya. Iya kayaknya dibalik. Ini kan 100 0 ya. Dibalik menjadi apa ini? 01. Otomatis harus balik ini kan ya? Iya. Ini kan tadi berapa ini? Ini kan? Ya tinggal tukar tempat kan. Ya nggak masalah lah gitu ya. Tukar tempat nggak masalah ya. Ya paling nggak kalian paham lah gitu ya. Oke. Loh, kok nggak bisa? Nah, nanti jadi gini ya. Nanti berikutnya kok bisa dibegini dari mana nih? Ya, penderetan ini gitu ya. Ya, jadi sekarang berikutnya adalah yang kalian kerjakan dulu itu loh kan, dulu waktu bahas. Kan kalian saya minta tentukan deret Lesender untuk Fx sama dengan ini gitu ya. Bentar. Nyambung ya, nyambung dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi dulu kan ada soal kalian saya minta untuk tentukan deret Lesender dari Fx 01 0 dari min 1 sampai 0 ini ya. Nanti muncul ini ya. Jadi langsung ini. Nah ini jadi efeknya itu ini gitu ya. Lalu kalau diubah ke sana kan tinggal dikalikan 100 gitu ya. Tinggal dikalikan 100. Nah, jadi dikali 100 kan ya. 100, tapi jangan lupa S-nya diganti apa? Ngerti ya? Kalian sudah paham ya? Perubahan dari sini ke sini paham ya? Jadi dikali 100, soalnya ini kan 10 ya. Dikali 100 itu jangan lupa S-nya diganti dengan cos theta nanti jadi. Terus apa lagi? Oh, sudah selesai ya. Ya lumayan, saya tadi agak pesimis, saya selesai ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti di online-nya, nanti saya akan bahas itu soal. Itu soal yang dari sini. Kan nanti membantu kalian untuk mengerjakan tugas nanti ya. Dan juga membantu untuk mengerjakan EAS ya. Tapi yang nggak saya buat persis gitu ya. Oke lah, gitu aja ya. Semoga persis ya. Semoga sama. Sama pun belum bisa. Ya bukannya saya meremehkan ya. Ya nggak apa-apa lah. Paling nggak saya yakin lah kalian bisa ya. Oke, saya kira itu atau sekarang jam berapa? Ya mungkin ada pertanyaan 2 menitan. Ya silakan. PKS-nya yang buat gabungan ya? Iya biasanya gitu. Tapi jangan khawatir. Pokoknya kalau kalian menyimak materi ini nanti saya jamin bisa lah gitu ya. Atau biasa deh, kalau kalian ada kesulitan apa, harus tanyakan nanti di kuliah online itu ya. Makanya kalian jangan sungkan-sungkan lah. Ya, tanya bebas lah. Gitu ya. Jadi kalau tanya masalah atau saya off record aja ya. Saya off record aja. Saya stop ya. Ya, kan nanti nggak enak kan. Apa nih? Ini ya. Apa nih? N4